Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Yang terhormat kepada Bapak Firman Eka Putra, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Syariah, dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai akad murabahah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gambana Prasetyo dengan NIM C1C022025, selaku salah satu mahasiswa di kelas akuntansi syariah. Baik, langsung saja kita akan masuk kepada materinya. Yang pertama ialah pengertian dari akad murabahah, di mana akad murabahah ini sendiri merupakan transaksi penjualan barang dengan menyebutkan harga perolehan dan keuntungan atau marginnya yang telah disepakati oleh penjual dan juga pembeli. Dalam akad ini, penjual harus memberikan informasi yang jelas kepada pembeli tentang harga pokok barang dan margin keuntungan yang akan dikenakan. Pembayaran atas transaksi ini bisa dilakukan secara tunai, baik dengan cash ataupun by card, atau dengan cara kredit, atau bayar ajal, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, yang membedakan akad murabahah ini dengan transaksi jual beli biasanya, yaitu penjual mengungkapkan harga pokok barang dan keuntungan yang ingin diperoleh dari transaksi tersebut, sehingga pembeli akan mengetahui betul berapa harga yang dibayarkan untuk barang tersebut, termasuk juga dengan keuntungan penjualnya. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada jenis-jenis dari akad murabahah. Yang pertama adalah murabahah dengan pesanan. Nah, pada murabahah dengan pesanan ini, tahapannya ialah yang pertama, pembeli melakukan pemesanan barang kepada penjual. Dan berikutnya, penjual kemudian membelikan barang yang dipesankan tersebut dan akan menjualkannya kembali kepada pembeli. Nah, berbeda dengan murabahah dengan pesanan, pada jenis yang kedua yaitu murabahah tanpa pesanan, pembeli itu langsung melakukan pembelian atas barang yang sudah tersedia atau yang telah disediakan oleh penjual tanpa adanya pemesanan sebelumnya. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada dasar-dasar syariah dari murabahah ini. Untuk dalil Al-Qur'annya itu ada pada Quran Surah Al-Muzammil ayat 20 yang menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk mencari karunia Allah di muka bumi, salah satunya melalui kegiatan jual beli seperti murabahah. Selain itu ada juga pada Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10, kemudian Quran Surah An-Nisa ayat 29, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, untuk dalil dari hadisnya, yaitu ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang berbunyi, sesungguhnya jual beli harus dilakukan secara suka sama suka. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Bariki, Ibnu Majah, dan nilai sahih oleh Ibnu Hibban. Kemudian ada hadis lain yang berbunyi, ada tiga hal yang mengandung keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudarabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hai. Hadis dari Berikutnya ada hadis dari Abu Hurairah, yaitu Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan ketika menjual, membeli, dan menagih haknya. Baik, berikutnya kita akan masuk kepada perlakuan akuntansi, yaitu PSAK nomor 102. Yang pertama, penjualan secara tunai. Pencatatan akuntansi dilakukan saat barang diserahkan dan pembayaran dilakukan bersamaan, atau dalam arti lain yaitu tunai, di mana judulnya yaitu kas pada kredit, kemudian aset berbaha pada debit, keuntungan berbaha pada debit. Yang kedua, penjualan secara tangguh atau kredit. Pembayaran dilakukan kemudian sesuai waktu yang disepakati, atau bisa dengan cicilan maupun sekali bayar. Nah, untuk jurnalnya ini terjadi yang pertama, piutang murabahah,
pada kredit total harga jual, aset murabahah, pada debit harga pokok, keuntungan tangguh, margin keuntungan pada debit. Jika pembayaran dilakukan sekaligus saat jatuh tempo, maka akan dicatat kas pada kredit, kemudian piutang murabahah pada debit, keuntungan tangguhan pada kredit, dan keuntungan murabahah pada debit. Dan jika pembayaran itu dilakukan dengan angsuran, yaitu mungkin setiap bulan nasabah membayar angsuran yang terdiri dari pokok dan juga margin keuntungan. Maka jurnal angsuran bulanannya ialah kas dicatat pada kredit, kemudian piutang murabahah dicatat pada debit, keuntungan tangguhan dicatat pada kredit, dan keuntungan murabahah dicatat pada debit. Kita akan masuk kepada ilustrasi dari kasus akad murabahah ini. Untuk kasusnya yaitu Bang Kudus. Bang Kudus ini membeli kendaraan atas nama permintaan nasabah dari PT Murah Jaya senilai 21 juta rupiah. Untuk pencatatan akuntansi pemilihan kendaraan oleh bank ini dicatat sebagai aset murabahah, yaitu 21 juta rupiah pada kredit, kemudian kasnya 21 juta rupiah pada debit. Nah, Bang Kudus ini kemudian menjual kendaraan tersebut kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan sebesar 1 juta rupiah. Sehingga harga jualnya itu menjadi 22 juta rupiah. Nah, jika penjualan dilakukan secara kredit atau misalnya tidak lebih dari 1 tahun, maka pencatatan akuntansinya ialah piutang murabahah 22 juta rupiah pada kredit, kemudian aset murabahah 21 juta rupiah pada kredit, dan keuntungan tangguhan yaitu 1 juta rupiah pada kredit. Namun, jika penjualan itu terjadi secara tunai, yaitu pencatatannya adalah kas 22 juta rupiah pada kredit, aset murabahah 21 juta rupiah pada debit, dan keuntungan murabahah 1 juta rupiah pada debit. Nah, ketika pembayaran itu dilakukan sekali di jatuh tempo, maka jurnal untuk pembayaran lunas sekali bayar ialah kas pada debit yaitu 22 juta rupiah, piutang murabahah 20 juta rupiah pada kredit, keuntungan tangguhan 1 juta rupiah pada kredit, keuntungan murabahah 1 juta rupiah pada debit. Nah, jika pembayaran itu dilakukan secara angsur, yaitu 10 kali cicilan. Memang itu disepakati cicilan selama 10 bulan. Nama pokok per bulannya itu menjadi 2.100.000 rupiah. Untuk keuntungan per bulannya itu menjadi 100.000. Dan total angsuran per bulannya itu menjadi 2.200.000 rupiah. Nah, untuk pencatatan akuntansinya ini, di setiap bulannya akan tercatat kas pada kredit 2.200.000 rupiah, kemudian kemudian piutang murabahah pada kredit 2.200.000 rupiah, keuntungan tangguhan pada debit 100.000 rupiah, dan keuntungan murabahah pada kredit 100 pada debit yaitu 100.000 rupiah. Oke, kita akan masuk kepada kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya ialah akad murabahah ini merupakan sebuah transaksi jual beli di mana penjual secara jelas menyebutkan harga pokok barang beserta margin keuntungannya yang akan disepakati bersama dengan pembeli. Pembayaran dalam akad ini dapat dilakukan secara tunai ataupun secara kredit atau ditangguhkan. Jenis akad murabahah terbagi menjadi dua, yaitu murabahah dengan pesanan, di mana pembeli memesan barang terlebih dahulu, dan murabahah tanpa pesanan, di mana pembeli barang itu akan membeli barang yang telah tersedia atau yang disediakan oleh penjual. Nah, dasar dari akad ini berasal dari Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya kejujuran dan juga kesepakatan suka sama suka dalam jual beli tanpa adanya paksaan. Nah, perlakuan akuntansi untuk akad murabahah ini diatur dalam PSAK nomor 102, di mana pencatatan berbeda tergantung pada metode pembayaran yang digunakan, baik secara tunai, kredit sekaligus, ataupun angsuran. Oke, baik.
Mungkin demikian saja materi yang dapat saya bawakan pada kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat menambah ilmu untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.